Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa sallimhu minna mutaqabbala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwatal iman rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pagi hari ini di dalam suasana bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita untuk bertemu melalui wasilah Zoom ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah, disayangi oleh Allah, dan menjadi penghias dari amal ibadah kita selama di bulan Ramadan. Ya. Karena sebagaimana kata para ulama, misalnya Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri ini ulama hadis. Beliau pengumpul hadis yang pertama, Imam Muhammad Syihabuddin Az-Zuhri. Beliau berkata, innama huwa Ramadan tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Sesungguhnya bulan Ramadan itu aktivitas utamanya selain puasa itu ada dua. Yang pertama tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran, termasuk di dalam tilawah tentu adalah tadabbur, mengkaji tafsir makna dari Al-Quran. Dan yang kedua adalah wa it'amut ta'am, memberikan makanan kepada orang lain. Wabil khusus tentu saja memberi makan kepada orang yang kesusahan, yang orang miskin. Nah, Bapak Ibu ikhwatal iman rahimakumullah, insyaallah pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tadabbur Al-Quran kita. Terakhir kita masuk pembahasan surat Al-Fatihah, ya, tapi belum selesai ya. Karena ini cukup panjang. Al-Fatihah itu wajarlah disebut sebagai Ummul Quran atau Ummul Kitab. Di antara nama Al-Quran, Al-Fatihah itu adalah Ummul Quran. Ibunya Al-Quran atau Ummul Kitab, induknya Al-Kitab. Kenapa? Karena Al-Fatihah ini mencakup seluruh isi dari Al-Quran. Sehingga kalau kita mentadaburi Al-Fatihah ini, sebenarnya nggak akan ada habis-habisnya. Setiap kali kita membaca Al-Fatihah dan kemudian membaca penjelasan para ulama, kita akan temukan perspektif yang baru, ya, pemahaman yang baru terhadap surat yang agung ini, surat Al-Fatihah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas mengenai nama-nama dari surat Al-Fatihah, keutamaannya, kemudian kewajiban membaca Al-Fatihah dalam sholat, dan sholat ini ibadah yang paling utama ya dalam agama kita, paling agung dalam agama kita. Sesudah kita bersyahadat, maka kewajiban berikutnya adalah sholat. Ya. Kalau ada orang nggak mau sholat, para ulama itu berselisih pendapat. Apakah dia sudah menjadi kafir, keluar dari Islam, atau dia masih muslim. Yang berpendapat mereka ini sudah keluar dari Islam, ini adalah para ulama abad pertama. Ya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mereka itu sepakat bahwa orang-orang yang tidak mau sholat itu telah keluar dari Islam. Karena hadis Nabi jelas, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Faman tarokaha faqad hadamati. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sudah hancurlah agamanya. Sebagian ulama yang lain berpendapat tidak. Dia masih muslim. Tapi wajib dibunuh. Yang kedua. Muslim tapi wajib dibunuh. Yang membunuhnya siapa? Ya bukan orang biasa yang wajib dibunuh. Membunuhnya adalah penguasa muslim. Jadi ini pendapat yang kedua. Kalau ada orang nggak mau sholat gitu, maka penguasa muslim itu punya kewajiban untuk memanggil
orang tersebut, kemudian memaksa dia untuk sholat. Kalau dia nggak mau sholat, maka wajib dibunuh. Jadi dua-duanya keras gitu, soal perkara sholat itu. Kita sedihnya ya, masuk Ramadan ini sering kita temui ya, terutama di awal-awal Ramadan. Ada orang-orang yang semangat puasa tapi nggak semangat sholat. Ya, semangat puasa tapi nggak semangat sholat. Ada cara bukber, buka bersama. Kemudian nggak sholat maghrib. Ini kan musibah. Padahal yang paling utama kewajiban kita sesudah kita mengaku kita ini muslim adalah sholat. Nah, sholat kita nggak sah kalau kita nggak baca Al-Fatihah. Wajib bagi kita yang menghafal, memahami makna dari surat Al-Fatihah. Kemudian kemarin kita sudah sampai ini ya, Lafzul Jalalah, Tafsir Ar-Rahman Ar-Rahim. Insyaallah pagi hari ini kita masuk ayat kedua. Kita membahas ayat kedua dalam surat Al-Fatihah, yaitu ayat yang berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, kita tahu alhamdu ya, itu adalah kata benda atau kata kerja, Pak? Alhamdu, Pak. Yang tahu? Benda. Kata benda ya di sini. Kita kalau udah belajar bahasa Arab, kita tahu bahwa kata dalam bahasa Arab itu ada 3 jenis saja. Cuma ada 3 macam. Ada kata benda, ada kata kerja, dan ada harf atau huruf yang bermakna. Nah, alhamdu ini termasuk kata benda. Artinya pujian. Pujian. Alhamdu pujian, lillahi milik Allah, Rabb, Rabb Tuhan, sering diterjemahkan Tuhan walaupun tidak tepat begitu. Tidak tepat artinya sama dengan Tuhan. Kemudian al-alamin, semesta alam. Sekarang kita bahas kata alhamdulillah. Para ulama, misalnya Imam Ibnu Jarir, ini salah seorang ulama tafsir, gurunya Imam Ibnu Katsir berkata, qala Abu Ja'far Ibnu Jarir, makna alhamdulillahi asyukru lillahi. Yang dimaksud dengan alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, maksudnya adalah asyukru lillahi. Bersyukur. Bersyukur itu apa? Berterima kasih. Bersyukur itu berterima kasih. Makanya kalau orang terima kasih dalam bahasa Arab, kata terima kasih itu apa dalam bahasa Arab? Syukron. Nah, syukron itu terima kasih. Nah, itu satu akar kata dengan syukur itu. Jadi asyukurulillah, mengucapkan alhamdulillah itu adalah mengucapkan terima kasih kepada Allah. Khalisan, secara murni. Duna sairi ma yu'badu min dunihi. Tidak kepada selain Allah. Yang disembah selain Allah. Waduna kulli ma bara'a min khalqihi. Dan tidak pula bersyukur kepada makhluk-makhluk Allah. Jadi yang dimaksud dengan alhamdulillah adalah kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Kenapa kita berterima kasih kepada Allah? Bima an'amallahu ala ibadihi minan ni'ami. Karena Allah Ta'ala telah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya dengan berbagai macam kenikmatan. Allati la yuhsihal adad. Yang kenikmatan tersebut tidak bisa dihitung jumlahnya. Wala yuhitu bi'adadihi ghairuhu. Dan tidak pula bisa menghitung jumlahnya itu siapapun juga. Jadi kenapa kita mengucapkan alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Kita mengucapkan alhamdulillahi karena kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Kenapa kita berterima kasih kepada Allah? Karena Allah Ta'ala telah memberikan nikmat kepada kita sebagai salah satu hamba-Nya. Allah memberikan nikmat kepada seluruh hamba-hamba Allah dengan berbagai macam kenikmatan yang tak terhitung. Ya, nikmat yang Allah berikan pada kita ini kan banyak sekali, luar biasa. Nikmat nafas, kita bisa bernafas, luar biasa. Nikmat dari Allah. Kalaulah oksigen itu dibeli, itu zaman COVID itu kan ada jual beli oksigen, itu bisa berapa ratus ribu kita keluar tiap hari hanya untuk membeli oksigen.
yang kita nafas, yang kita bernafas setiap hari dengan gratis. Allah berikan pada kita kehidupan, detak jantung kita itu terus berdegup, terus berdetak. Meskipun kita tidak pernah memerintahkan detak jantung itu berdegup gitu. Ada gitu kita pernah merintah, detak jantung berdegup, nggak ada. Tapi detak jantung kita itu terus berdegup. Yang memerintahkan detak jantung kita berdegup itu siapa? Ya Allah. Yang memberikan kepada kita berbagai macam makanan, minuman dari tempat-tempat yang jauh. Kita hari ini bisa makan kurma yang ditanam dari negeri-negeri yang jauh, yang ditanam dari Palestina. Masya Allah. Dari Palestina besar-besar. Datang kepada kita hari ini. Nah, siapa itu yang berkehendak bisa mendatangkan kurma? Ya Allah. Ya. Bisa minum susu dari mana saja, dari tempat-tempat yang jauh. Masya Allah. Allah berikan pada kita makanan. Dan tentu saja nikmat yang paling besar itu adalah nikmat iman. Ini nikmat yang paling agung, yang paling besar. Nikmat beriman kepada Allah. Nikmat tahu bahwa Tuhan kita adalah Allah. Nikmat tahu bahwa teladan kita dalam hidup itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nikmat tahu bahwa ada kepastian yang kita dapatkan sesudah kita meninggal. Bahwa ada kehidupan setelah kematian. Ya, kita nggak remeng-remeng gitu menghadapi kematian. Kan kematian itu sesuatu yang misteri bagi manusia. Ya, dengan akal pikirannya manusia nggak tahu apa yang akan terjadi sesudah kematian. Tapi Al-Quran menjelaskan kepada kita ada kehidupan setelah kematian. Seperti apa kehidupan setelah kematian? Jadi ini nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar. Ini nikmat iman, ini nikmat yang sangat besar. Karena banyak orang punya harta tapi nggak punya iman. Punya sehat tapi nggak punya iman. Punya waktu luang tapi nggak punya iman. Punya keluarga yang utuh, yang lengkap, punya istri, punya anak, tapi nggak punya iman. Punya kekuasaan tapi nggak punya iman. Nah, ini rugi orang-orang seperti ini. Ya, karena semua kenikmatan itu kalau tidak disandingkan dengan iman akan menjadi kehancuran. Ada orang punya harta tapi nggak punya iman. Akhirnya apa? Hartanya dipakai buat kerusakan, buat bencana hartanya. Kemarin di Tangerang ya, ada yang dengar beritanya? Tangerang ada seorang laki-laki bawa mobil Pajero gitu, mabok. Bawa mobil Pajero kan berarti dia punya duit gitu. Dia mabok tengah malam, nabrak showroom. Ya, showroomnya showroom mobil mahal itu, mobil Porsche. Nabrak mobil Porsche berapa biji itu. Masya Allah. Dia punya harta tapi nggak punya iman. Akhirnya harta itu dipakai buat kerusakan. Mabok sambil nyetir lagi, akhirnya membuat kerusakan bagi dirinya dan bagi orang lain. Itu kalau orang punya harta nggak punya iman. Mau punya kuasa tapi nggak punya iman, ya jadi kayak Firaun. Orang punya sehat nggak punya iman, akhirnya kesehatannya juga sia-sia. Jadi iman ini nikmat yang paling penting, paling utama. Jadi kalau kita mau urutkan gitu ya, nikmat-nikmat apa yang paling utama dalam hidup kita itu, maka urutan pertama itu nikmat yang paling utama itu bukan duit ya, bukan uang. Nikmat yang paling utama itu yang pertama iman. Kita kenal Allah, kita kenal Rasulullah, kita kenal Islam. Makanya nikmat iman ini setiap pagi ya kita diminta oleh Rasulullah untuk menyadari nikmat iman ini. Karena kadang-kadang orang tuh nggak sadar dengan nikmat iman, nggak sadar bahwa nikmat iman ini nikmat besar. Makanya ada zikir yang setiap pagi Nabi sering baca dan ajarkan pada kita. Hendaknya kita baca setiap pagi. Zikirnya apa? Kita baca sama-sama deh. Mungkin kita lupa baca zikir ini pagi. Ayo dibuka mikrofon. Zikirnya ini. Raditu billah. Raditu billah Rabba. Rabba. Wabil Rabba islami bil islami dina dina wabi Muhammadin
Nabi Nabi Muhammadin Muhammadin nabiyya wa rasula. Nabiyya Nabiya wa Rasula. Rasula. Ya, Rasul. Zikir pendek ini. Raditu billahi robba. Aku ridho Allah Tuhan. Wabil islami dina. Aku ridho Islam agama. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Aku ridho Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan utusan untukku. Sebagai suri tauladan buatku, sebagai contoh dalam aku menjalani. Nah, ini zikir yang diajarkan oleh Nabi hendaknya dibaca setiap pagi. Supaya apa? Supaya kita sadar kita ini punya iman, punya nikmat yang paling besar dalam hidup kita, itu yaitu nikmat iman. Nikmat yang hendaknya jangan digadaikan dengan apapun juga. Kita sadar. Tadi rodi itu, aku ridho Allah Tuhan. Aku ridho, aku hanya menyembah kepada Allah. Hanya takut, hanya patuh taat hanya kepada Allah. Aku ridho Islam sebagai agamaku, sebagai jalan hidup. Aku ridho Nabi Muhammad sebagai suri tauladanku, sebagai utusan Allah. Nah ini ya, jadi sekali lagi ya, kalau kita mau bikin prioritas gitu, apa saja urutan nikmat, maka nikmat pertama yang paling prioritas dalam hidup kita itu iman. Karena nikmat iman ini akan kita rasakan manfaatnya bukan hanya ketika kita hidup di dunia. Jelas ya, kalau kita hidup di dunia dengan iman, hidup kita itu akan terarah. Hidup kita itu akan jelas apa yang mau kita cari. Kita punya iman dalam hidup ini. Tapi nikmat iman ini juga kita rasakan manfaatnya ketika kita sudah wafat. Sudah kita wafat, iman inilah yang akan menyelamatkan hidup. Mungkin kita pernah baca hadis mengenai bitokoh, hadis mengenai kartu catatan amal. Bahwa nanti di akhirat kelak ketika hari perhitungan, Allah Subhanahu wa taala akan perintahkan malaikat mengeluarkan kartu catatan amal setiap manusia. Maka ada seorang manusia yang kartu catatan amal keburukannya itu lebih berat daripada kartu catatan amal kebaikan. Setelah ditimbang, kartu catatan keburukan itu sangat banyak, sehingga lebih berat daripada kartu catatan kebaikan. Nah, manusia ini udah bingung, aduh, gimana ini saya supaya selamat? Ya, karena keburukan itu sangat banyak. Maka Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, keluarkan satu kartu terakhir yang dimiliki oleh hamba itu. Maka malaikat mengeluarkan kartu catatan amal terakhir yang dimiliki oleh hamba itu. Dan hanya dengan satu kartu itu tiba-tiba timbangan yang tadinya lebih berat ke keburukan itu tiba-tiba jadi jomplang. Jadi lebih berat kepada kebaikan. Maka para manusia bertanya-tanya, wahai Tuhan, apa gerangan kartu terakhir tadi yang diletakkan ke mana? Ke timbangan. Maka dijelaskan, kartu terakhir itu adalah kartu La ilaha illallah. Kartu iman, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wah, ini ternyata dengan la ilaha illallah Allah selamatkan hidup manusia di akhirat. Dan dalam hadis mengenai Nahrul Hayah ya, mengenai sungai kehidupan, bahwa nanti akan ada orang-orang yang ketika di akhirat mereka akan masuk ke dalam neraka dulu, dan sesudah itu mereka diselamatkan dari neraka. Karena apa? Karena masih ada iman dalam hatinya. Meskipun sebesar biji sawi. Para penduduk neraka ini kemudian diminta oleh Allah kepada para malaikat, wahai para malaikat, coba cari itu di penduduk neraka itu. Ada nggak orang yang dalam hatinya masih ada iman, walaupun sebesar biji sawi? Maka diperiksa, ternyata masih ada orang-orang ya yang masih punya iman di dalam neraka itu. Maka para penduduk neraka yang masih punya iman ini kemudian diangkat dari neraka. Mereka tidak kekal di dalam neraka. Mereka diselamatkan, dimasukkan ke dalam Nahrul Hayah, di dalam sungai kehidupan, lalu mereka hidup lagi, dan sesudah itu mereka dimasukkan ke dalam surga, dan kekallah mereka hidup di dalam surga selama-lamanya. Jadi ini manfaat iman itu terasa, bukan hanya dalam kehidupan kita di dunia, tapi juga di akhirat.
Ini nikmat pertama yang hendaknya kita jaga. Yang kedua nikmat apa? Setelah iman yang paling penting. Yang kedua adalah nikmat usia, nikmat umur. Ini penting nih. Nikmat usia, nikmat umur, nikmat nyawa. Ini penting. Ini nikmat terbesar kedua. Ada orang punya harta tapi nggak punya usia, udah mati dia. Apa bermanfaat harta buat dia? Nggak bermanfaat lagi, dia nggak bisa menikmati hartanya. Maka nikmat terpenting kedua ini nikmat nyawa, nikmat usia, nikmat umur. Karena kalau kita Allah anugerahkan pada kita usia, nyawa, umur yang panjang, kita bersyukur pada Allah. Kita jaga usia kita ini untuk kebaikan. Ya, mudah-mudahan kita semua ini termasuk dalam kategori orang-orang terbaik. Apa di antara kategori orang terbaik itu kata Nabi? Kata Nabi, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang panjang usianya dan bagus amal ibadahnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan. Sebaliknya kata Nabi, wasyarrukum, dan seburuk-buruk kalian adalah man tala umruhu, orang yang panjang usianya. Usianya panjang 70, 80. Wasa'a amaluhu, akan tapi amal ibadahnya buruk. Nah, ini orang paling jelek. Ya. Karenanya kita bersyukur atas nikmat umur, nikmat usia, nikmat nyawa. Sehingga dalam agama kita itu di antara salah satu bentuk dosa besar itu adalah menghilangkan nyawa. Baik itu menghilangkan nyawa orang lain maupun menghilangkan nyawa diri sendiri. Bunuh diri ya. Ini lagi ngetren, Pak. Ini di negeri kita ini. Masya Allah. Kita sedih, Pak. Kalau baca data mengenai fenomena bunuh diri di negeri kita. Kemarin saya baca datanya itu tahun 2023, tahun kemarin itu. Karena tren ini makin lama makin naik. Tahun 2023 itu jumlah orang yang bunuh diri itu 1.400 sekian di negeri kita. Yang mati bunuh diri 1.400 sekian. 1.400 itu berarti kalau dibagi 365 hari itu kira-kira berapa? Mungkin 3 atau 4. 3 sampai 4 orang setiap hari mati bunuh diri di Indonesia. Ada 3 sampai 4 orang yang mati bunuh diri. Kemudian ada penelitian tahun 2022. Peneliti Australia dan Indonesia meneliti mengenai fenomena bunuh diri di Indonesia. Hasil penelitiannya apa? Jumlah orang yang bunuh diri di Indonesia itu bisa jadi 4 kali lipat daripada yang terdata. Jadi kalau tadi yang terdata 1.400 itu bisa jadi 4 kali lipat. Kenapa? Karena banyak orang mati bunuh diri nggak dilaporkan oleh keluarga. Ini belum dihitung dengan orang yang mencoba bunuh diri. Dia udah coba bunuh diri tapi nggak gagal. Jumlahnya mungkin jauh lebih banyak. Padahal tadi nyawa ini nikmat yang paling utama. Orang udah mati aja, itu masih berharap pengen hidup lagi. Kita tahu dari mana? Dari Quran. Orang yang sudah meninggal, itu kemudian berkata pada Allah, Rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Surat Al-Mu'minun ayat 100, surat Al-Munafikun ayat 12. Itu 2 ayat itu bicara tentang orang yang sudah meninggal kemudian mereka minta dihidupkan. Rabbirji'uni, Tuhanku kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar aku bisa melakukan amal sholih yang pernah aku tinggalkan. Kalau dalam surat An-Naba itu Allah mengabadikan penyesalan manusia itu. Surat An-Naba itu. Ya, lupa. Jadi manusia itu menyesal ketika sudah meninggal itu. Menyesal apa? Menyesal nggak melakukan amal soleh. Dan yang menyesal nggak melakukan amal soleh itu bukan hanya orang bukan hanya orang kafir ya. Orang kafir jelas nyesel dia. Oh ternyata sia-sia saya selama ini kafir. Ya, dia nyesel, dia pengen hidup lagi di dunia sebagai orang beriman dan melakukan amal soleh. Ya. Ternyata yang nyesel bukan hanya orang kafir. Kalau sudah meninggal. Yang nyesel juga orang beriman. Sudah
meninggal nyesel juga. Kenapa saya nggak sungguh-sungguh beramal soleh? Kenapa saya Ramadan banyakkan tidurnya, banyakkan leha-lehanya, banyakkan hal-hal yang nggak bermanfaat. Jadi orang beriman juga nyesel kenapa nggak maksimal beribadah. Jadi orang udah mati aja pengen hidup. Sesudah apa? Sesudah dia lihat kebenaran. Sesudah dia beriman. Orang kalau udah mati pasti beriman kan. Jadi nikmat pertama iman, nikmat kedua nyawa. Nikmat ketiga sehat. Nikmat keempat keluarga. Nikmat kelima teman-teman yang soleh. Nikmat keenam ya nanti saya sebut macam-macam itu ya, mungkin juga ilmu ya, yang bermanfaat ya. Mungkin harta itu nikmat kesekian. Kalau ada orang sekarang bilang duit itu memang bukan segala-galanya, tapi sekarang segala-galanya pakai duit gitu. Ada orang bilang memang kita ini hidup itu apa namanya apa memang hidup itu tidak harus cari duit, tapi duit itu susah dicari. Itu ada orang bilang kayak gitu gitu. Nah, kita hendaknya ingatkan bahwa duit itu atau uang itu bukan segala-galanya dalam hidup kita. Ada orang masih bisa bertahan hidup tanpa uang kalau dia punya apa tadi? Kalau dia punya umur, dia punya keluarga, ya. Kan kita dulu waktu dalam rahim ibunda kita belum punya uang gitu ya. Tapi kok kita hidup tuh 9 bulan gitu. Kemudian kita dulu masih kecil tuh nggak punya uang ya, tapi kok kita hidup ya ternyata. Ya kalau kita punya keluarga, punya orang-orang yang menyokong kita, bisa tuh kita hidup. Ya. Makanya dalam syariat Islam itu kan orang-orang yang nggak mampu mencari nafkah, maka kewajiban keluarganya itulah yang menafkahi. Ya nggak boleh kemudian orang-orang yang punya kewajiban menanggung nafkah itu kemudian lepas tangan. Ya kita nggak punya keluarga, kalau kita punya teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, kita masih bisa juga bertahan. Kita nggak punya harta, tapi kita punya ilmu, ilmu juga bisa bermanfaat. Ada keahlian, ada. Jadi sekali lagi ya, kalau ada orang beranggapan nikmat itu semata-mata harta, semata-mata uang, jelas keliru. Karena ada nikmat-nikmat terbesar yang lebih besar daripada nikmat harta. Jadi kita bersyukur pada Allah. Karena apa? Karena Allah Ta'ala berikan pada kita nikmat sangat banyak. Tidak terhitung. Waqala Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala, dan Imam Ibnu Jarir juga berkata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah adalah sana'un, adalah pujian. Athna bihi ala nafsihi wa fi dimnihi amara ibadahu an yathnu alaihi. Adalah pujian, ya, memuji dia, memuji Allah. Ya, atas diri Allah, ya, memuji Allah Ta'ala. Ya. Dan pujian ini diperintahkan kepada hamba-hamba agar hamba-hambanya ini senantiasa memuji Allah. Sebagaimana Allah berfirman, Qulul hamdulillah. Bagaimana Allah berfirman, ucapkanlah oleh kalian alhamdulillah. Jadi alhamdulillah juga adalah bagian dari ibadah. Ya, bagian dari ya, kita menjalankan perintah Allah. Karena Allah yang perintahkan kepada kita untuk mengucapkan alhamdulillah. Kemudian perkataan para salaf, ya, perkataan para orang-orang soleh terdahulu. Yang pertama perkataannya Umar bin Khattab, muridnya Nabi. Umar bin Khattab pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib, wa ashabuhu indahu. Dan pada saat Umar ini bertanya kepada Ali, ya ada sahabat-sahabatnya Ali di sekitarnya. Kata Umar apa? La ilaha illallah wa subhanallah wallahu akbar qad arafna. Qad arafna. Ucapan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, subhanallah maha suci Allah, dan Allahu akbar Allah maha besar. Tiga ucapan ini qad arafna, kita sudah tahu artinya. Famal hamdulillah, maka apa arti dari alhamdulillah? Nah, ini dari apa percakapan ini kita bisa ambil pelajaran apa? Yang pertama, Umar itu semangat belajar. Umar itu semangat belajar. Padahal Umar itu udah dijamin surga oleh Rasulullah.
Ya, termasuk al-ashru al-mubasysyirun bil jannah. Termasuk 10 sahabat yang jamin masuk surga. Tapi Umar masih semangat belajar, masih semangat bertanya mengenai ilmu. Ya, tentu ini jadi introspeksi buat diri kita. Kita ini siapa sih yang udah jamin surga buat kita? Ada yang jamin kita masuk surga tanpa mampir ke neraka gitu ya. Kalau masih beriman sih insya Allah pasti masuk surga. Tapi mampir ke neraka kan nggak ada yang jamin kita nggak mampir ke neraka. Kok ada orang nggak semangat belajar? Nah ini kan tentu ya musibah. Umar yang udah dijamin masuk surga ya semangat belajar. Dan di antara bentuk belajarnya Umar adalah dia rajin nanya. Nanya ini adalah kuncinya ilmu, gerbangnya ilmu. Ya. Umar bertanya kepada Ali. Nah, ini menunjukkan apa? Ali itu lebih cerdas daripada Umar. Lebih pandai daripada Umar. Kenapa? Karena Ali ini dekat betul dengan Nabi sejak Ali masih kecil, dia sudah diasuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bertanya kepada Ali hal-hal yang penting terkait dengan agama ini, ya, yaitu mengenai makna alhamdulillah. Qala Aliun, maka Ali berkata, kalimatun ahabbahallahu ta'ala li nafsi. La ilaha illallah ini, maaf, alhamdulillah ini adalah kalimat yang Allah sukai untuk dirinya. Allah suka kalau ada orang mengucapkan alhamdulillah. Wa radiyaha li nafsi, dan Allah ridha bagi dirinya. Wa ahabba an tuqal, dan Allah menyukai jika kalimat ini diucapkan. Ini kalimat yang paling disukai oleh Allah. Mengucapkan alhamdulillah. Qala Ibnu Abbas, ya Abdullah bin Abbas, ini juga sahabat yang sangat dalam ilmunya. Sampai-sampai Nabi berkata, ya, Abdullah bin Abbas ini adalah turjumanul Quran, orang yang paling paham makna Al-Quran. Ya. Kata Abdullah bin Abbas, alhamdulillahi kalimatu syukri. Alhamdulillah adalah ungkapan syukur. Wa idza qala al-'abdu alhamdulillah qala Allahu. Maka apabila seorang hamba berkata alhamdulillah, Allah akan berkata kepada hamba itu, syakaroni abdi, hambaku telah bersyukur kepada. Rawahu Ibnu Abi Hatim. Ya, diriwayatkan dia oleh Imam Ibnu Abi Hatim. Ya. Jadi ucapan hamdalah adalah ucapan yang disukai oleh Allah, dan ucapan ini adalah ucapan syukur, ya, seorang hamba kepada Allah. Nah, Bapak Ibu ikhwatal iman rahimahullah, kita tahu ya bahwa dalam hidup kita ini, ya, kita menjalani kehidupan dengan dua sayap. Sayap pertama namanya syukur. Sayap kedua namanya sabar. Sejak zaman dulu, para ulama itu berselisih pendapat mengenai mana yang paling utama, bersyukur atau bersabar. Ya. Syukur itu dilakukan oleh orang-orang yang mendapatkan nikmat. Sedangkan sabar itu didapatkan oleh orang-orang yang mendapatkan musibah atau tercabut nikmat. Mana yang lebih utama? Syukur atau sabar? Kira-kira kalau yang hadir di sini pendapatnya gimana? Mana yang lebih utama? Orang yang bersyukur, orang kaya yang bersyukur, atau orang miskin yang bersabar? Mana yang lebih utama? Wah, berat pilihannya, Pak. Tapi mungkin yang bersyukur dulu kali, Pak Ustadz ya. Bersyukur itu kan Orang yang dijawab bersyukur sama Allah. Utama gitu. Iya, kelihatannya Pak Ustadz. Moga-moga salah. Insyaallah. Ada yang punya pendapat lain? Kira-kira mana yang utama? Orang miskin. Tapi kan orang miskin yang bersabar lebih dulu masuk surga, itu kan? Orang kaya itu banyak yang nggak bisa masuk surga. Iya, iya. Dan nabi-nabi itu sebagian besar itu orang-orang miskin itu. Nabi yang kaya paling cuma dua itu, Nabi Sulaiman, Sulaiman. Nabi Daud. Nabi Yusuf. Ya, Nabi Daud ya, dia baru raja-raja awal sih dia. Sebagian besar nabi itu orang-orang miskin, dan sebagian besar nabi itu bukan penguasa. Sehingga ya ini memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Mana yang lebih utama? Orang miskin yang bersabar atau orang kaya yang bersyukur? Ada yang bilang ya dua-duanya sama.
Ada yang bilang, ini sebetulnya jawaban ngeles ya. Kalau yang kedua ini, ada yang bilang yang paling utama adalah yang paling bertakwa di antara keduanya. Ini jawaban ngeles betul. Karena dua-duanya juga bisa jadi bertakwa. Tapi ada lagi yang berpendapat, ya, dan saya sepertinya cenderung kepada pendapat yang ketiga, yang menyebutkan yang paling utama itu adalah orang yang bersyukur. Orang kaya yang bersyukur itu jauh lebih utama daripada orang miskin yang bersabar. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang mampu mempertahankan keimanannya ketika susah, ketika ditimpa musibah. Tapi sangat sedikit orang yang mampu mempertahankan imannya ketika dia senang. Kita ingat Allah itu biasanya kan kalau susah ya, lagi banyak utang, lagi sakit, lagi banyak masalah, itu kita ingat Allah. Kalau beriman ya, kalau orang nggak beriman dia mabok. Kalau beriman ya kita ingat Allah itu kalau kita lagi susah. Lebih mudah kita ingat Allah itu kalau lagi susah. Makanya ya, sampai ada job gitu. Kalau di Jakarta itu profesi yang paling banyak mengingatkan orang kepada Allah itu supir angkot. Bukan ustadz. Supir angkot itu suka bawa mobil ugal-ugalan. Sehingga penumpangnya itu nyebut nama Allah terus. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini profesi yang paling mengingatkan orang kepada Allah. Jadi mudah bagi kita mengingat Allah saat susah, tapi sulit bagi kita mengingat Allah saat senang. Sehingga ada yang berpendapat yang lebih utama itu adalah bersyukur daripada bersabar. Apalagi kalau kemudian ya syukurnya itu tingkat tinggi. Nah, jadi gini Pak, syukur itu juga ada tingkat-tingkatan. Tingkatan paling rendah dari orang yang bersyukur itu adalah orang yang bersyukur ketika mendapatkan kesenangan. Duit banyak, syukur. Kerjaan lancar, syukur. Rumah tangga harmonis, syukur. Sehat, kuat, ya, gagah, tampan, cantik, bersyukur. Nah ini syukur ini sebetulnya ini syukur tingkat paling rendah. Syukur tingkat paling rendah. Ya. Ada lagi syukur yang di atas itu. Yaitu apa? Orang yang bersyukur ya, dalam setiap keadaan. Bahkan ketika dia susah pun dia bersyukur kepada Allah. Ini syukur tingkat tinggi. Inilah syukurnya para solihin. Syukurnya para aulia, para kekasih Allah. Syukurnya para anbiya, para nabi-nabi. Ya. Orang-orang yang dekat dengan Allah. Ini syukurnya itu sampai pada tingkat ini. Jadi mereka bersyukur dalam setiap keadaan. Susah, senang, tetap syukur. Kalau kita mungkin biasanya baru syukur itu kalau senang. Tapi ini para kekasih Allah, mereka syukur bahkan dalam keadaan susah. Para nabi itu ada yang susah-susah, mereka susah hidupnya. Tapi mereka tetap bersyukur pada Allah. Tetap mengucapkan Alhamdulillah. Ya. Jadi luar biasa. Sehingga tadi, sebagian ulama berpendapat syukur ini jauh lebih utama daripada sabar. Kemudian berikutnya, ini kita masih bahas ayat kedua ya, Alhamdulillah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir itu adalah mengucapkan la ilaha illallah. Sebaik-baik ingatan, zikir itu kan mengingat. Sebaik-baik ingatan adalah kita ingat tidak ada Tuhan selain Allah. Wa afdalu du'a alhamdulillah, dan sebaik-baik doa, permohonan, permintaan itu adalah alhamdulillah. Mengapa alhamdulillah disebut sebagai sebaik-baik doa? Karena ketika kita mengucapkan alhamdulillah, ada harapan bagi kita agar Allah membalas rasa syukur kita. Jadi di antara sifat Allah itu adalah asyakur, yang maha membalas terima kasih. Maha membalas rasa syukur.
Kalau kita berterima kasih kepada orang, bisa jadi orang tuh nggak terima kasih balik kepada kita. Saya terima kasih ya. Kadang-kadang ada orang nggak bilang, ya sama-sama. Kadang ada orang bilang, ya nggak usah terima kasih lah. Ya, itu memang sudah kewajiban saya. Kita udah berbaik kepada orang, orang nggak berbuat baik kepada kita. Tapi Allah itu maha pembalas terima kasih. Ketika kita mengucapkan syukur kepada Allah, mengucapkan terima kasih, maka Allah akan membalas terima kasih kita itu dengan syukur juga kepada kita. Dengan terima kasih yang lebih besar. Jadi inilah kenapa Allah berfirman dalam Al-Quran, ya, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur kepadaku, niscaya aku akan tambah nikmat itu bagi kalian. Jadi saat kita bersyukur pada Allah, kita punya harapan. Allah membalas rasa syukur kita itu dengan nikmat yang jauh lebih besar. Itu sebabnya Alhamdulillah tadi disebutnya doa. Karena ada harapan. Kita berharap ketika kita mengucapkan Alhamdulillah itu, Allah akan membalas ya, dengan nikmat yang jauh lebih besar. Bisa difahami ya? Bisa difahami. Karenanya, ini ada satu hadis ini yang luar biasa nih. Ini hadisnya nggak saya terjemahin. Dulu itu ada seorang laki-laki. Ini hadis riwayat Abdullah bin Umar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah cerita. Ini ceritanya Rasulullah. Ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Anna abdan min ibadillah." Sesungguhnya dulu pernah ada seorang hamba daripada hamba-hambanya Allah. Ada salah seorang hamba Allah yang hidup sebelum masa Rasulullah. Hamba Allah ini sering berkata kepada Allah, Ya Rabbi, lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhika wa azimi sultani. Nah, ayo kita baca sama-sama Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa kita hafalin nih. Kita baca Ya. sama-sama ya. Ya Rabbi, Ya Ya Rabbi, Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Rabbi, lakal hamdu lakal lakal hamdu, hamdu, kama yanbaghi kama kama yang bagi yanbaghi li jalali wajhika li jalali wajhika wajhika wa azimi sultanik. wa azimi azimi sultanik. sultanik. Kita ulang lagi. Ya Rabbi lakal hamdu Ya Ya Rabbi, Rabbi, lakal lakal hamdu, kama yanbaghi li jalali wajhika kama yang bagi di jalali wajhika wajhika wa azimi sultanik. wa azimi sultanik. sultanik. Nah, baik. Nah, mohon ini dihafalin ini. Ini ucapan hamdalah yang paling tinggi, yang paling agung. Dan ini bentuk doa juga sebetulnya. Karena alhamdulillah tadi sekali lagi ini adalah bentuk doa. Kita mengharapkan Allah membalas rasa syukur kita kepada Allah. Dan ini harapan yang tak bertepuk sebelah tangan. Kita berharap pada manusia sering kecewa. Tapi kita berharap pada Allah nggak akan kecewa. Saat kita memuji Allah, kita berharap Allah membalas dengan kebaikan. Nah ini kata Nabi, ada seorang laki-laki sering berdoa, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, lakal hamdu, bagimulah pujian. Bagimulah pujian. Kama yang bagi. Yang pujian itu setara. Li jalali wajhika. Dengan keagungan wajahmu. Wa azimi sultanik. Dan setara dengan kebesaran kekuasaanmu. Coba kita renungkan ini artinya. Wahai Tuhanku, bagimu pujian yang setara dengan keagungan wajahmu dan kebesaran kekuasaan. Jadi pujiannya itu seberapa banyak itu. Kalau kita ngucapin Alhamdulillah 100 kali aja nggak bisa tertandingi dengan ini. Kita ucapan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah 100 kali. Itu nggak bisa tertandingi dengan ucapan Alhamdulillah yang seperti ini. Karena hamba ini pintar. Hamba ini bilang, wahai Tuhanku, bagimu pujian. Berapa banyak pujiannya? Setara dengan keagungan wajah Allah. Berapa banyak itu, Masya Allah. Wa azimi sultanik. Dan setara dengan besarnya kekuasaan. Ucapan seorang hamba yang cerdas. Fa'adalat bil malakain.
maka dua malaikat ini malaikat pencatat amal ya, karena setiap kanan kiri kita ini kan ada malaikat kiraman katibin, ada malaikat pencatat amal. Fa'adalat bimalakain, maka dua malaikat bingung. Bagaimana mencatat alhamdulillahnya hamba ini? Karena dia mengucapkan hamdalah setara dengan wajah Allah dan seagung kekuasaan Allah. Ini gimana nyatetnya? Falam yadriya kaifa yaktubaniha. Maka kedua malaikat ini tidak tahu bagaimana cara mencatat amal hamba ini. Fasa'ida ilallah, maka keduanya ngadu kepada Allah. Faqala, dua malaikat ini berkata, ya Rabbana, wahai hamba, wahai Tuhan kami, inna abdan, sesungguhnya ada seorang hamba, qad qala maqalatan la nadri kaifa naktubuha. Ada seorang hamba yang mengucapkan satu ucapan yang kami nggak tahu gimana cara nulisnya ini. Cara nulis pahalanya gimana ini? Ya, dia mengucapkan hamdalah setara dengan wajah Allah dan setara dengan kekuasaan Allah. Qala Allah, maka Allah berfirman, wa huwa a'lamu bima qala 'abduh. Dan Allah sesungguhnya sudah lebih tahu daripada apa yang diucapkan oleh hambanya. Malaikat nggak perlu lapor, Allah juga tahu apa yang diucapkan oleh hambanya. Dan Allah kemudian bertanya kepada malaikat, meskipun Allah udah tahu, madza qala 'abdi, apa sih sebetulnya yang diucapkan hambaku? Qala, kedua malaikat itu berkata, ya Rabbi innahu qala, wahai Tuhanku, sesungguhnya dia itu berkata, lakal hamdu, bagimu pujian ya Rabbi, wahai Tuhanku, kama yambaghi li jalali wajhika, sebagaimana ya keagungan wajahmu, wa azimi sultanik, dan sebagaimana besarnya kekuasaan. Dia ucapkan hamdalah dengan redaksi seperti itu. Faqala Allahu lahuma, maka Allah berfirman kepada kedua malaikat itu, uktubuha kama qala 'abdi. Kamu berdua tulis saja sebagaimana apa yang diucapkan oleh hambaku itu. Hatta yalqani, biarkan hambaku ini bertemu denganku. Fa ajziyahu biha, aku yang nanti akan langsung balas pahala untuknya. Jadi ini lafaz alhamdu, lafaz syukur yang malaikat pun bingung gimana catat pahalanya. Jadi kalau bisa kita hafalin ya. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Kadang ada yang nambahin wajhikal karim wa azim sultan. Dan ya karena kita berharap Allah membalas rasa syukur kita itu, dan ini harapan yang tak akan mengecewakan kita, insya Allah Allah akan berikan kepada kita banyak sekali kebaikan ketika kita bersyukur kepada Allah. Saya tuh bulan Ramadan ini pengen sebetulnya ya, banyak nulis soal doa dan zikir dari Quran dan Sunnah. Banyak sekali doa-doa yang indah-indah, itu zikir-zikir ya dari Al-Quran, dari Sunnah yang indah-indah, yang kadang-kadang kita lupa untuk membacanya. Kayak tadi. Mau Pak Ustadz. Nabi ajarkan kita pagi itu baca raditu billahi. Orang kalau baca itu pagi ya, baru bangun dia baca raditu billahi. Itu kan tenang itu hatinya. Nggak cemas lagi dia menjalani hidup. Ridho. Kita hidup di dunia ini ridho Allah. Islam sebagai banyak sekali doa-doa, zikir-zikir yang bisa membuat hati kita itu tenang. Nah kalau hati kita tenang itu, yang tadi itu fenomena bunuh diri apa segala macam itu, ya, harusnya nggak akan terjadi itu di negara yang penduduknya katanya mayoritas Muslim, itu harusnya nggak akan terjadi. Fenomena orang putus asa seperti itu. Tapi kan ya, sayangnya ya di negeri kita ini, ya, saya terus terang aja ini ada proyek monsterisasi agama, ada proyek gimana caranya membuat agama itu jadi buruk, gimana caranya membuat ulama ya ahli agama itu kelihatan buruk gitu, sehingga kalau ada kasus misalnya bully di pesantren, wah itu beritanya itu besar. Padahal bully itu ada di mana-mana, itu nggak cuma di pesantren, di sekolah umum juga ada. Ada ulama yang buat kesalahan. Walaupun sebelum bukan kesalahan, ingat nggak dulu ada kasus Agim poligami itu tahun 2005, 2006. Wow, beritanya itu heboh itu. Dan macam-macam lah itu ada. Kelihatan memang ada orang-orang yang berupaya gimana caranya agar umat Islam ini jauh dari agama. Ya, akhirnya apa? Akhirnya ya masyarakat kita ini udah perutnya lapar,
susah beli beras, harga-harga tinggi. Pikirannya juga kosong dari agama, otaknya kosong dari agama, hatinya kosong dari agama. Yang masuk ke dalam otak hatinya itu apa? Hiburan, musik-musik, joget-joget, gitu kan. Akhirnya apa? Kena musibah, ya karena nggak punya iman, ya akhirnya bunuh diri, ya. Itu kan kebiasaan orang yang nggak punya iman itu kan. Orang-orang Jepang juga punya masalah, orang-orang Korea, mereka tuh nggak punya agama, ya. Akhirnya mereka lari ke mau dibilang daripada nikmat besar, nikmat hidup. Baik, kita lanjut ya. Sedikit lagi mungkin. Masih bahas tentang alhamdu tadi. Alhamdu. Di dalam alhamdu ini ada alif lam di depan. Alhamdu. Kita tahu isim itu bisa pakai alif lam, bisa juga pakai tanwin belakang. Tapi kenapa alhamdu ini pakai alif lam? Apa makna alif lam di depan alhamdu? Para ulama menyebutkan alhamdu maknanya adalah istighraq. Istighraq itu artinya keseluruhan. Ya. Sebagaimana Nabi bersabda, Allahumma lakal hamdu kull. Ya Allah, bagimu pujian seluruhnya. Walakal mulku kullu. Bagimu kekuasaan seluruhnya. Wa biyadikal khair. Dan di tanganmu lah kebaikan. Kullu, seluruhnya. Wa ilaika yurja'ul amru kullu. Dan kepadamu lah segala urusan itu akan kembali. Jadi Nabi SAW berkata, ya Allah, bagimu pujian seluruhnya. Jadi tidak ada yang layak dipuji itu sebetulnya selain Allah. Kita ini nggak layak dipuji. Kita ini kan banyak dosanya, banyak maksiat. Kita ini hari ini dipuji karena apa? Karena Allah baik kepada kita. Allah tutupkan aib-aib kita. Ya, Ibu kalau tahu dosa-dosa saya, mungkin nggak mau lagi dengerin kajian kajian dari saya. Gitu. Ini kan karena Allah baik sama kita gitu. Allah tutup aib-aib kita. Ya. Satu-satunya yang berhak dipuji itu adalah Allah. Allah walillahil asmaul husna. Karena Allah lah pemilik segala macam kebaikan. Jadi makna alhamdu di situ maknanya adalah seluruh pujian itu milik Allah. Nggak ada yang berhak dipuji selain Allah. Ya, kalaulah manusia itu dipuji, manusia dipuji karena kebaikan Allah. Karena Allah masih baik pada dia. Kalau Allah nggak baik kepada dia, oh itu dibongkar itu semua. Busuk-busuk itu. Semua syahwatnya, semua ambisinya. Hari ini ada orang yang dulu dipuji-puji oleh manusia, tiba-tiba hari ini kan mulai banyak orang yang mencaci maki orang tersebut. Ini kan apa namanya? Ini bukti betapa pujian itu nggak langgeng. Gitu. Pujian kepada manusia itu tidak selamanya. Pujian yang langgeng satu-satunya itu adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah makna ada alif lam di depan alhamdulillah. Kemudian sesudah kita mengucapkan alhamdulillah, lanjutannya lillah milik Allah. Allah kita sudah tahu maknanya Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ya. Nah, apa makna Rabb? Ya, Rabb maknanya adalah al-Malik al-Mutasarrif. Makna Rabb itu adalah pemilik dan pengatur. Ya. Wa yutlaqu fil lughati ala sayyid. Ya, dan dalam bahasa juga disebut sebagai majikan. Wa 'alal mutasarrif lil islah. Dan pelaku yang mengatur. Ya. Wa kullu dzalika sahihun fi haqqillah. Dan semua makna itu adalah benar dalam hakikat Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Maksudnya gini Pak. Jadi makna Rabb itu ada makna pemilik dan ada makna pengatur. Kenapa dibedakan ini pemilik dan pengatur? Karena ada orang memiliki tapi nggak bisa ngatur. Tapi sebaliknya ada orang yang bisa ngatur tapi bukan pemilik. Ada orang punya pesawat jet, tapi dia nggak bisa ngendarain pesawat jet. Dia pemilik aja tuh. Ya, bos-bos perusahaan airlines itu sebagian besar tuh nggak bisa nyetir pesawat ya. Dia punya tapi nggak bisa ngatur. Tapi pilot-pilotnya dia bisa ngatur, tapi dia nggak memiliki. Kalau di beberapa negara ada yang raja, tapi ya raja berarti dia pemilik. Tapi dia nggak bisa ngatur negara. Yang berhak ngatur Perdana Menteri.
Ada perdana menteri yang bisa ngatur, tapi dia bukan pemilik negara. Pemilik negaranya tetap raja atau sultan. Perdana menterinya bisa diganti-ganti semau-maunya sultan. Nah, itu makna Rob itu. Rob itu ada pemilik, ada pengatur. Nah, ketika kita sandingkan makna Rob ini kepada Allah, maka Allah Ta'ala adalah pemilik dan juga pengatur. Allah memiliki dan Allah juga mengatur, mengelola. Jadi Allah lah satu-satunya yang mampu memiliki alam semesta ini, dan Allah pula lah yang mampu mengatur alam semesta. Bahkan setiap daun yang jatuh dari pohon dan kemudian daun itu kering jatuh ke tanah, itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berbeda dengan pandangan orang agnostik ya. Ini ada orang agnostik. Orang agnostik itu dia percaya pada Tuhan, tapi Tuhan tuh menurut pandangan mereka itu nggak bisa ngatur ya. Jadi percaya aja Tuhan ada, yang menciptakan alam semesta ada. Karena berdasarkan akal pikiran mereka itu harus ada yang namanya sababul awal, prima causa, sebab utama. Itu dengan akal memang sampai pada kesimpulan. Tapi orang-orang agnostik beranggapan ya Tuhan tuh hanya nyiptain aja. Sesudah alam semesta ini tercipta, maka dia seperti jam yang bergerak dengan sendirinya, nggak diatur lagi oleh sang pencipta. Ini pikiran orang-orang agnostik. Kita nggak berpikir seperti itu. Kita berpikir Allah adalah Rabb yang memiliki makna, dia memiliki dan dia juga mengatur alam semesta. Kemudian kita tuntaskan ayat kedua ini, ya. Di akhir ayat kedua ini Allah berfirman al-alamin. Apa itu al-alamin? Al-alamin adalah bentuk plural jamak dari alam. Alam itu adalah segala sesuatu yang ada selain Allah. Jadi segala entitas selain Allah itulah alam. Ya. Jadi Allah lah pemilik segala sesuatu ini. Segala sesuatu. Makrokosmos, mikrokosmos itu semuanya milik Allah dan semuanya diatur oleh Allah. Dahulu pernah ada seorang lelaki yang bertanya kepada Musa. Qala Fir'aun, wa ma rabbul alamin. Fir'aun bertanya, siapa Tuhan semesta alam itu? Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum mu'minin. Penguasa alam semesta itu, Tuhan alam semesta itu adalah Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Dan juga apa yang ada di antara kedua. Jika kalian termasuk orang-orang yang mempercayai. Jadi Allah lah sang pemilik pengatur alam semesta. Sehingga ya nggak boleh kalau ada orang ditanya ya. Ini sering saya kalau ngisi pengajian tuh saya ngetes jamaah. Suka ngetes jamaah. Bapak, ibu-ibu, siapa pemilik alam semesta? Nah, jamaah akan jawab Allah. Siapa penguasa alam semesta? Allah. Siapa penguasa langit bumi? Allah. Kalau pantai laut selatan siapa penguasanya? Ah, mulai jamaah bingung. Ada yang bilang Nyiroro Kidul Ustaz. Alam semesta penguasanya Allah, tapi pantai laut selatan penguasanya Nyiroro Kidul. Tol Cipali kilometer 50 siapa penguasanya itu? Ya. Karena ada supir-supir tuh kalau lewat tol Cipali kilometer 50 dia lemparin duit koin. Katanya buat jin penunggu tol Cipali. Ya, nggak boleh. Jadi kalau kita yakin Allah lah pemilik, penguasa, pengatur alam semesta ini, ya kita hanya akan ya berdoa, meminta, menyembah, takut, patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian baru tuntas satu ayat ini. Ayat kedua. Udah habis waktu. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Iya Ustadz, makasih Pak Ustadz. Izin tanya nih tentang Robi ya Ustadz. Kadang ada orang nih teman Muslim juga sih, namanya Robi, ROBBI atau Robi gitu. Nah itu saya suka apa ya? Mana sih bagusnya namanya? Apa diganti, panggil gimana itu Pak Ustadz? Ya mungkin dia namanya itu pendekan dari Robert kali. Dulunya Robert jadi Robi. Iya, ya. Mungkin namanya Robert atau Robertus ya. Jadi Robi. Ya, tapi kalau ditinjau dalam bahasa Arab ya nama itu keliru ya. Ya, jadi kalau dia namanya Robbi itu artinya Tuhanku Hmm. atau Tuanku.
Sebetulnya kata Rob itu sendiri kata yang bebas. Ya. Artinya gini, kalau ada orang berkata apa misalnya Rabbul Bait. Rabbul Bait itu artinya pemilik rumah. Nah, itu boleh aja itu. Jadi Rabb itu bisa bermakna pemilik, pengatur tadi kan. Jadi dia mengucapkan Rabbul Bait, ya, pemilik rumah. Nah, itu dari sisi bahasa boleh-boleh aja. Tapi kalau dia pakai ya, ya itu kan kita udah belajar ya, kata ya itu artinya aku gitu kan. Maka Robbi itu bisa artinya pemilikku, Tuhan. Nah itu artinya jadi masalah itu kalau. Iya, Tapi itu kalau masalah berat. dia sandarkan pada misalnya Robus Sayaroh, pemilik mobil, itu boleh-boleh aja gak ada masalah. Ya. Tapi kalau dia sandarkan kepada dirinya, yang memiliki dirinya itu hanya Allah, nggak boleh. Ya, makanya nama-nama seperti ini hendaknya dikoreksi ya kalau ditinjau dari sisi bahasa Arab. Ya, tapi sekali lagi bisa jadi ya itu nama panggilan dari bahasa Inggris, mungkin dari Robert, dari demikian Ya, Pak ya. ya, makasih Pak Ustadz. Kami tunggu itunya Pak Ustadz. Beberapa catatan tentang doa-doa pendek, namun utama supaya bisa kami amalkan. Insyaallah. Caranya mau dipasang di Instagram bentar. Oh gitu ya. Status WA nanti saya pasang Ya, doa. ya. Kayak hari ini itu saya udah tulis tuh doa. Oh gitu ya. Coba saya cek Pak Ustadz. Dibaca status WA saya. Ada doa dalam surat Ibrahim itu ya. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina yauma Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ini doa yang kata Ibnu Katsir hendaknya dibaca oleh orang beriman. Doanya apa itu? Rabbana firli, Tuhan kami ampunilah aku. Wali walidayya, ampunilah kedua orang tuaku. Walil mu'minina, ampunilah orang-orang beriman. Yauma yaqumul hisab, di hari perhitungan kelak. Ini doa dari Al-Qur'an ini. Ya. Nah, hendaknya kita sering-sering baca doa ini. Ya. Apalagi ini bulan Ramadan itu bulan doa. Ya. Karena Allah Ta'ala sisipkan ayat mengenai doa di antara rangkaian ayat mengenai saum. Jadi, ayat saum itu kan 183 sampai 187 ya kalau misalnya. Nah itu di 185-nya itu Allah sisipkan masalah doa. Menunjukkan apa? Ramadan atau saum itu hendaknya sering-sering diisi dengan doa. Jangan banyak ngeluh, jangan banyak tidur, jangan banyak baca sosmed, jangan banyak apa lagi sia-sia. Banyak orang Ramadan sia-sia. Nah, kita banyak baca doa. Baik. Ustadz mau tanya boleh? Ya Bu, silakan. Ya, saya tuh pernah dengar kalau apa kita dipuji orang itu disarankan untuk membaca hamdalah karena kan itu tadi alhamdulillah kan segala puji bagi Allah. Apakah pernyataan itu memang betul Bu. Jadi kalau kita dipuji oleh Allah, ya kita balas ya ahmadullah wa astaghfiruh. Aku memuji Allah dan aku mohon ampun padanya. Tadi baca gimana tadi? Ahmadullah wa astaghfiruh. Ahmadullah wa astaghfiruh. Bisa dihafal? Kalau kita dipuji oleh orang, kita jawab apa? Ahmadullah wa astaghfiruh. Aku memuji Allah dan aku mohon ampun pada Allah. Apa Pak? Bagaimana Pak? Ahmadullah. Ahmadullah. Aku memuji Allah. Ahmadu artinya aku memuji. Wa astaghfiruhu dan aku mohon ampun padanya. Wa astaghfiruhu. Nah, dan aku mohon ampun. Bahasa Indonesia aja bisa ya Ustadz ya? Iya boleh bahasa Indonesia. Saya memuji Allah dan saya mohon ampun padanya. Kalau alhamdulillah boleh nggak Pak? Alhamdulillah aja boleh juga sih. Segala puji bagi Allah. Tapi hendaknya ditambah tadi astagfirullah. Alhamdulillah. Boleh juga kalau nggak hafal tadi boleh ucapkan alhamdulillah dan astagfirullah. Alhamdulillah, astagfirullah. Boleh juga ucapkan. Maknanya sama. Alhamdulillah. Nah, jadi maknanya apa? Maknanya kita sandarkan pujian itu bukan pada kita, karena pemilik pujian itu siapa? Allah. Kita itu dipuji ya karena Allah masih baik aja sama kita. Kayak orang memuji kita. Dan sudah itu kita mohon ampun pada Allah. Karena ada dosa-dosa kita, keburukan-keburukan kita yang orang nggak ketahui, yang tahu itu Allah. Kita mohon ampun pada Allah.
Ahmadullah wa astaghfiruh. Atau ucapkan alhamdulillah astaghfirullah. Alhamdulillah. Kalau salah nanti bisa dikira nyebut nama Ahmad itu, Pak. Ahmadullah. Ahmad. Ya Ahmad tuh artinya kan yang dipuji. Saya memuji. Yang dipuji ya. Ahmadullah wa astaghfiruh. Ahmadullah wa astaghfiruh. Tapi ngucapinnya sir aja, pelan-pelan aja, dalam hati boleh, atau dipikirkan sir aja. Jangan Ahmadullah. oh, ibu cantik langsung itu alhamdulillah astagfirullah gitu. Suara keras gak usah gitu-gitu amat gitu. Ibu cantik banget sih, alhamdulillah astagfirullah, nggak perlu gitu-gitu amat ya. Jadi ucapkannya dalam hati aja gitu. Oh ya. Astagfirullah gitu ya. Nah, ada lagi? Ya. Ada lagi yang kalau dipuji terus yang memuji katanya dipukul, itu gimana Pak Ustadz? Ya mohon maaf Pak Ustadz. Yang hadis Ya, kayak memang gitu. itu Benar nggak itu ya? ada hadis Nabi. Jadi sebetulnya bukan itu. Jadi Nabi bersabda, kalau ada seseorang memuji engkau, sesungguhnya dia sedang melemparkan pasir ke wajahnya. Orang yang memuji kita itu sesungguhnya sedang melemparkan pasir ke wajah. Maknanya apa? Maknanya pujian itu seringkali mencelakakan orang. Pujian itu seringkali mencelakakan orang. Orang itu kalau sering dipuji, akhirnya nanti muncul dalam hatinya itu ujub, sombong, bangga diri. Nah, ini bahaya kan, penyakit-penyakit bahaya ini. Makanya Nabi melarang kita banyak memuji manusia. Bukannya nggak boleh ya, Nabi juga pernah memuji sahabat ya, kayak tadi sahabat Abdullah bin Abbas, Nabi puji terjemahan Al-Quran, ini orang yang paling paham Quran. Kemudian sahabat Talhah bin Ubaidillah, karena sering berderma gitu, sering bantu orang, Nabi sebut Talha al-khair, Talha orang paling baik. Atau Nabi sebut juga Talha itu karena dulu jadi pelindung Nabi di perang Uhud, Nabi sebut Asy-Syahid al-Hayy, orang mati syahid yang masih hidup. Nabi sebut Umar juga dengan pujian Al-Faruq. Nabi juga pernah puji-puji para sahabat, tapi pujinya tidak berlebihan. Jangan tiap hari kita puji itu sahih. Jangan, nanti memunculkan tadi ujub, yang memunculkan rasa bangga terhadap diri. Ya. Sesuaikan aja dosisnya. Jadi pujian itu jangan terlalu banyak juga. Gitu. Boleh muji tapi jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak tadi dikhawatirkan tadi mencelakakan diri seseorang. Itulah makna dari sabda Nabi tadi. Kalau engkau memuji seseorang, sesungguhnya engkau sedang melemparkan pasir ke atas wajahnya. Nah, gitu Pak. Jadi jangan orang muji terus kita pukul, jangan. Gitu. Iya Pak Ustadz. Aduh. Kurang ngaji bisa salah tindakan. Siap Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Ada lagi pertanyaan? Ya, kalau alhamdulillah wa syukurillah itu gimana Pak Ustadz? Ya sama sebetulnya sih. Alhamdulillah wa syukurillah itu berulang ya. Nah, iya, segala puji bagi Allah, aku bersyukur pada Allah. Ya, sebetulnya makna alhamdulillah tadi syukur juga. Syukur juga. Nah, sudah cukup dengan mengucapkan alhamdulillah. Atau kalau mau disambung dengan tadi itu hamdalah yang membuat malaikat bingung tadi. Oh iya betul Pak, itu perlu Pak, perlu banget itu. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa bi Ya. Baik, kalau tidak ada lagi saya kira kita cukupkan dulu aja. Baik Pak Ustadz. Ya. Mudah bermanfaat dan menghidupkan iman dalam hati kita. Yang iman ini mudah-mudahan menjadi motivasi kita untuk terus beribadah. Ya. Karena kata Nabi SAW, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang saum dengan iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Amin. Demikian wallahu a'lam bishawab, kita cukupkan, kita tutup sama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Terima kasih atas perhatiannya. Walafu minkum, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin teman-teman semua. Ya, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, sama-sama.